Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatul Hasanah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas Indralaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Politik Internasional dengan dosen pengampu Dr. Andes Alfiandra, MSI, dan Edwin Nurdiansyah, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ulfa. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Negara Indonesia telah menetapkan bahwa politik luar negeri yang dijalankan sejak kemerdekaan hingga saat ini adalah politik luar negeri bebas aktif. Pada tanggal 2 September 1948, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta mencetuskan politik luar negeri bebas dan aktif di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada saat itu, Indonesia dihadapkan permasalahan internasional terkait adanya dua blok besar, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia mengambil sikap netral tanpa berpihak kepada salah satu blok. Langkah ini sangat sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, apa makna politik luar negeri bebas aktif? Makna politik luar negeri bebas aktif yaitu bebas yang artinya negara Indonesia bebas untuk menentukan sikap terhadap permasalahan internasional dan tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Aktif artinya negara Indonesia ikut berpartisipasi dalam mengembangkan persahabatan dan kerjasama internasional. Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta telah mengemukakan tujuan politik luar negeri Indonesia dalam bukunya yang berjudul Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Tujuan politik luar negeri Indonesia yang dikemukakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta adalah: yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Landasan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yaitu: yang pertama, landasan idil, yang kedua, landasan konstitusional, yang ketiga, landasan operasional. Landasan idil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dijiwai Pancasila dan mencerminkan ideologi bangsa. Pancasila merupakan pedoman dasar untuk menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, sekaligus bermasyarakat. Karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia juga harus dilandasi oleh Pancasila. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan utama kemerdekaan Indonesia, yaitu: kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia bersifat dinamis. Hal ini karena mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada masanya.
Berikut ini contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Munculnya gerakan ini adalah untuk meredakan ketegangan yang terjadi di antara Blok Timur dan Blok Barat. Indonesia ikut serta dalam mendirikan organisasi ASEAN, yaitu organisasi politik yang terdiri dari beberapa negara di Asia Tenggara. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai politik luar negeri bebas aktif. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.